Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya. Eh, Hari ini kita akan eh, belajar mengenai data collecting. Di mana di sini tujuan dari pembelajaran ini teman-teman semua bisa menerapkan proses akuisisi data, dapat menerapkan teknik crawling data ataupun juga import data seperti itu ya. Nah, jenis data ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni dataset primer dan dataset sekunder. Dataset primer ini adalah merupakan dataset yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Bisa itu diambil dari perusahaan, dari observasi, dari wawancara, dari recording terhadap sensor-sensor. Atau yang kedua, eh, data yang kedua adalah data sekunder, di mana data ini telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain, kemudian eh, di-share secara apa namanya, bisa dipakai oleh orang berikutnya yang ingin meneliti berikutnya. Nah, data set sekunder ini biasanya juga di-share secara publik. Nah, ini disebut apa namanya, dataset publik. Nah, di dalam praktikum nantinya, teman-teman akan banyak berinteraksi dengan dataset sekunder karena kita nggak mungkin ngumpulin data secara langsung seperti itu. Nah, ada beberapa tempat yang menjadi resource atau penyedia dataset publik ini. Teman bisa ambil dari UCI Machine Learning Repository. Di sini linknya. Nah, di sini terdiri dari beberapa dataset. Ada dataset yang populer, populer itu banyak sekali digunakan. Kemudian ada dataset baru. Kemudian kita juga bisa berkontribusi menyumbangkan dataset di sini atau bisa melihat-lihat dataset yang ada di sini. Nah, ini datasetnya apa saja, subjeknya apa, teman-teman bisa cari berdasarkan filter-filter tertentu di sini. Oh, ini datanya tabular, datanya multivariate, biasa digunakan untuk apa? Untuk klasifikasi kah? Berapa total fitur datanya? Nah, ini sudah tersedia di sini. Kemudian yang kedua adalah dari Kaggle. Nah, Kaggle ini juga salah satu resource yang menyediakan dataset yang cukup banyak gitu ya, dan banyak dipakai oleh peneliti. Teman-teman bisa akses ke sini. Agak lama sambil nunggu jelasin di sini. Yang ketiga, teman-teman bisa ambil data dari GitHub. Nah, GitHub ini sebenarnya tempat untuk sharing kode gitu ya, lebih ke sosmednya kode gitu ya, dibandingkan dengan penyediaan dataset itu sendiri. Tetapi ketika orang sharing kode biasanya ada juga gitu ya, yang dia itu nge-share data. Nah, teman-teman juga bisa ambil nih data dari GitHub. Kemudian berikutnya bisa juga ngambil data dari BPS. Nah, BPS ini adalah salah satu badan resmi penyedia data di Indonesia. Ini kenapa lama sekali? Nah, berikutnya adalah akuisisi data. Akuisisi data merupakan proses mengumpulkan data dari sumber yang relevan. Sehingga apa? Sehingga bisa kita lakukan, kita olah. Nah, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan.
untuk melakukan akuisisi data dari data yang sumbernya sekunder tadi. Kalau apa namanya eh, primer, ya tinggal kita panggil saja gitu ya, karena kita yang punya data. Tapi kalau sekunder, maka bagaimana cara memperoleh data atau mendapatkannya. Nah, ini untuk tampilan dari Kaggle, di mana di sini eh, ada sudah ada modelnya juga. Bener. Kemudian ada kompetisi-kompetisi yang dilakukan di Kaggle, kemudian ada dataset. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, ini dataset yang baru di-update 17 hari yang lalu, 12 hari yang lalu, data-data baru. Kemudian eh, untuk dataset-dataset yang udah lama atau yang banyak dipakai, ini sudah dikategorikan juga dalam bidang finance, dalam bidang programming, dalam bidang text data, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman ambil gitu ya untuk memudahkan belajar. Nah, ada dua cara yang dilakukan dalam akuisisi data dari sumber sekunder. Yang pertama adalah teman-teman bisa crawling data. Yang kedua, teman-teman bisa scraping data. Nah, kedua-duanya ini basisnya pakai URL atau halaman yang tersedia di website. Nah, crawling ini biasanya kita lakukan dengan API, di mana nanti si penyedia data ini menyediakan API. Jadi secara legal ini memang mempersilahkan kita untuk apa namanya menggali data, melakukan penambangan dataset. Kemudian yang kedua, teknik berikutnya adalah dengan teknik scraping data. Nah, scraping data ini pada dasarnya adalah kita ngambil data dari halaman website dengan cara memanipulasi kode HTML tersebut. Sehingga di sini tanpa izin akses gitu ya dari si penyedia data atau si yang punya website seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama yakni crawling data. Nah, crawling data nanti kita akan lakukan sebenarnya lebih tepatnya ini di Kaggle. Kalau ini yang pertama ini di UCI ini sebenarnya lebih tepatnya import ya eh, istilahnya gitu ya. Karena kita nggak pakai API. Nah, di sini teman-teman yang dibutuhkan adalah library. Teman-teman bisa pakai Pandas. Pandas ini salah satu library yang digunakan untuk ketika kita mengolah data dalam bentuk nanti formatnya adalah data frame. Data frame ini representasinya seperti tabel, jadi ada baris dan kolom. Nah, untuk mengimport Pandas, library Pandas, teman-teman cukup panggil import Pandas. Nah, biasanya dialiaskan. Kenapa dialiaskan? Agar ya penulisannya nanti lebih singkat aja gitu kalau manggil si modul Pandas ini. Nah, ini teman-teman bisa load atau jalankan. Kemudian berikutnya adalah eh, import yang pertama. Nah, ini kita download file secara langsung dari UCI. Nah, misalkan di sini kita akan pakai data yang cukup populer gitu ya di dalam teknik pengolahan data itu biasanya nyobanya pakai data iris gitu. Data iris adalah data yang tentang bunga iris, di mana di sini biasa digunakan untuk klasifikasi. Ada 3 jenis bunga iris, yang mana di sini terdiri dari beberapa fitur utamanya. Yani di sini variabel atau atribut data atau fiturnya ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width ataupun juga kelasnya. Ada 3 jenis iris, yakni iris setosa, iris versicolor ataupun juga iris virginita. Di mana sepal length, sepal width, petal length dan petal width ini dalam satuan unit sentimeter. Nah, kita akan download terlebih dahulu di sini filenya. Kita download, ukurannya cukup kecil teman-teman semuanya. Ini di 3,7 kilobyte.
Nah, ini ya, ada isinya ada beberapa data. Nah, di sini yang kita pakai adalah yang iris.data. Iris.data kita ekstrak dulu. Ini yang iris.data. Kemudian kita balik lagi ke sini. Langkah berikutnya adalah kita upload file data tadi ke local storage di Google Colab. Karena di sini kita praktikumnya menggunakan Google Colab gitu ya. Nah, agar membaca data, nah datanya bisa kita load langsung di memori yang ada di Google Colab ini. Teman-teman bisa klik di sini di folder di sini. Nah, di sini menu apa namanya? Memori yang biasa digunakan untuk menyimpan data atau variabel ini ada di konten. Nah, ya, konten ya. Total. Nah, ini di folder directory konten. Ini untuk nyimpen data. Oke, nah, maka kita bisa upload data iris.data tadi ke sini. Kita upload saja. Download iris.data. Oke, runtime-nya habis. Nah, kalau kita nyimpan data di memori ini akan tersimpan selama runtime kita masih habis. Runtime itu ya segala proses eksekusi yang disimpan di RAM gitu ya. Itu runtime yang dieksekut di RAM. Nah, ini data kita udah kesimpan di sini, maka bisa kita load kemudian di Google Colab. Kemudian cara ngeloadnya ya udah tinggal kita panggil URL path-nya tadi di mana. Nah, di sini teman-teman bisa copy path, kemudian dipaste di sini. Kemudian kita panggil, kita simpan dalam variabel df. Df ini singkatan dari data frame gitu ya. Karena nanti representasi datanya ini adalah data frame. Karena hasil read dari atau pembacaan dari file CSV. Nah, tadi sudah kita aliaskan pandasnya dengan PD, maka di sini kita cukup panggil PD dot metodenya. Metodenya adalah read CSV. Paramnya apa? Paramnya adalah URL dari dataset tadi. Ini kita apa namanya isikan URL. Kemudian kita eksekusi. Nah, dan ini dataset kita sudah terload atau sudah tertampung di DF gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan DF ini menggunakan metode head. Nah, metode head ini akan menampilkan data sejumlah 5 data dari atas. Kita coba load. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 5 ya, mulai dari indeks ke 0 sampai dengan yang ke 4. Atau kalau misalnya teman-teman mau nampilin lebih dari 5, bisa aja tinggal ditampilin paramnya. Atau kalau di sini cuma pengen 3 aja, ya udah tambahin param 3 gitu. Maka akan ngambil 3 indeks dari atas. Atau bisa juga teman-teman ganti dengan metode tail. Nah, tail ini sebaliknya. Jadi ngambil data dari bawah gitu. Dari paling bawah. Nah, ini dari paling bawah berarti ada
totalnya ini 148, indeks ke 148 sampai dengan 146 seperti itu. Nah, di sini tadi ini membacanya langsung dari atas nih. Ini langsung indexing 3.5.5. Nah, ini kurang informatif sehingga kita perlu tahu kolom 1 ini apa, kolom 2 ini apa, kolom 3 ini apa. Kita perlu tambahkan header data. Nah, header data caranya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini di deskripsi dari data UCI-nya. Di mana di sini data kita ini kolom pertama ini ada sepaleng, di mana satuannya adalah senti tadi ya. Kemudian sepal width, petal length, dan petal width serta kelasnya. Maka inilah yang akan kita jadikan header di sini. Maka berikutnya teman-teman bisa tambahkan di sini header. Ini headernya adalah kita tambahin sepal length, sepal width, petal width, serta kelas. Kita simpan dalam format array, kemudian kita tampung dalam variabel kolom header, kemudian kita tambahkan di sini dengan metode columns. Isinya apa ya kolom header tadi. Kemudian kita execute, tampilin lagi pakai metode head. Maka di sini kita akan melihat bahwa ini apa namanya sudah ada headernya di sini. Kemudian berikutnya adalah kita simpan data frame CSV tadi ke lokal hard disk. Kalau tadi kan formatnya .data. Nah, kita simpan dalam format CSV nih. Nanti ada kalanya kita perlu gitu ya, kalau kita ngambil data misalnya hasil scraping yang bentuknya benar-benar entah berantah, kemudian kita rapiin dalam data frame, kemudian kita pengen simpen lagi ke CSV, ke lokal storage kita, itu caranya kita bisa pakai di sini. Teman-teman bisa pakai library-nya Google Colab, kemudian kita import file, kemudian kita panggil metode to CSV, namanya kita beri nama data iris.csv, kemudian indexingnya kita isi false. Indexing itu apa? Indexing itu adalah di sini. Jadi setiap kali ngeload data, maka data frame akan membuat indeks. Nah, indexing kita isikan false agar indeksnya ini tidak terangkut atau tidak ikut tersimpan. Kemudian kita panggil files, modul files, kemudian dot atau panggil metode download. Yang di-download apa? Ya tadi file data iris.csv. Kita execute. Nah, ini udah kesimpan, teman-teman bisa cek di sini muncul di apa namanya? Di desktop di lokal PC kita. Di lokal PC kita sudah tersimpan data iris.csv. Nah, ini kalau teman-teman lihat isinya apa? Isinya udah plus tadi ya ada headernya gitu. Karena kita tadi di data frame-nya sudah menambahkan. Kalau ngeload yang tadi itu langsung isinya karena nggak ada headernya. Nih. Oke, berikutnya yang kedua adalah kita bisa juga nih nyimpan CSV itu ke Google Drive kita. Jadi karena apa namanya Google Colab ini kan jalan secara cloud computing gitu ya. Nah, kadang-kadang lebih enak kalau kita nyimpan data atau nyimpan file hasil generate-nya itu juga ke Google Drive gitu agar nanti bisa kita jalankan di device mana aja kita bekerja kayak gitu. Nah, untuk nyimpan data di Google Drive, maka kita pakai modul Drive dari Google Colab. Kemudian kita mounting. Nah, yang di mounting apa? Mounting adalah ya directory dari Google Drive-nya. Kemudian kita apa namanya? Mau diletakkan di mana sih itu? Apa namanya? Path-nya, apa namanya? File CSV-nya.
Di sini saya taruh di My Drive kuliah 2003-2024/lab. Kemudian namanya sama, saya kasih nama datairis.csv. Di sini indexingnya juga diisi false sama persis kayak tadi. Ini kalau kita eksekusi, nah ini dia akan minta akses di allow aja. Ini tergantung koneksinya. Kalau koneksinya cepat, yuk cepat. Ini baru mounting. Oke, sudah ada. Maka kita bisa cek ya di Google Drive. Harusnya tergenerate. My Drive tadi di Drive, kemudian kuliah. 2324 ya. Kemudian lab. Kemudian namanya tadi adalah eh, data iris CSV. Nah ini baru aja last editnya ini ya. Sesuai dengan jam kita. Isinya apa? Isinya kalau Anda buka ya sama. Tambahan header gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua adalah crawling data dari Kaggle. Nah, di Kaggle ini sebenarnya bisa dua cara, sama kayak tadi. Jadi kita download dulu filenya, kemudian apa namanya dibaca di memori, di local storage-nya, atau bisa juga apa namanya kayak ngeload pakai API. Nah, di sini apa namanya kita akan contohkan tadi kalau yang sama-sama download atau ngeload data. Di sini saya akan pakai data data science salary. Mana ya? Ada data. Oh, enggak ada ya. Salary.
Nah, ini kita apa namanya? Akan cari data science job salaries. Di sini datanya ukurannya cukup kecil, 8 kilo aja. 8 kilo. Nah, ini isinya apa? Isinya teman-teman bisa lihat di sini ada work year, experience level, employment type, kemudian job title, salary, dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba download. Login dulu ya. Login pakai itu. Ini kesimpan di sini. Kita cek. Oke, udah masuk di arsip coba. Kita coba ekstrak. Ini isinya ds underscore salaries gitu ya. Nah, maka eh, teman-teman yang di sini tadi, kalau yang setelah kita dapatkan, kita download dari Kaggle, ini prosesnya sama persis. Teman-teman bisa langsung taruh di sini, di konten, kemudian di load seperti tadi. Atau cara yang kedua, saya akan coba langsung praktekkan di sini untuk kalau apa namanya nyimpen di local storage di Google Drive, kayak gitu ya, di Google Drive, kemudian ditaruh aja gitu ya, ditaruh. Nah, ditaruhnya gimana? Ya udah di upload aja di drive Anda, kemudian di sini di share, datanya itu di share, kemudian pastikan di sini apa namanya anyone with the link gitu ya, ini ada di share-nya, kemudian copy linknya, kemudian di dan nah kemudian setelah itu Anda paste di sini, kita dapatkan URL sharingnya. Nah, nah, yang kita pakai sebenarnya adalah ID dari dokumennya. Nah, ID dokumen ini ada di slide yang kedua dari ujung. Ini adalah ID dokumennya. Nah, sehingga Anda bisa langsung cut di sini, kemudian susunan URL-nya untuk ngambil dari Google Drive itu adalah drive.google.com/uc tanda tanya ID sama dengan, kemudian masukkan nomor file ID-nya. Atau bisa juga kalau tadi kita ngopi padnya, ya udah di apa namanya ambil otomatis aja dari belakang, maka kita bisa pakai metode split. Kemudian pemisahnya apa? Di sini adalah slash, kemudian ambil -2, jadi di query 2 dari belakang kayak gitu ya. Nah, ini kita akan dapatkan file ID-nya. Anda bisa langsung paste di sini atau bisa juga tadi ya pakai script ini. Kemudian kita baca sama kayak tadi, pakainya apa? Karena tadi filenya adalah CSV, berarti read CSV. Kemudian isinya URL, kemudian kita tampilkan pakai metode have. Nah, ini kita apa namanya buka. Atau kalau teman-teman mau cek dulu ini ya, di sini ini isinya apa sih kalau dibuka itu? Ya data salary-nya tadi gitu ya. Yang kita jadi pastikan ini adalah filenya, merujuk ke filenya gitu ya, ke file CSV-nya. Dan kita load. Nah, ini sudah terbaca filenya. Kemudian cara yang kedua kita pakai API. Nah, kalau API tadi kan legal access gitu ya dari si penyedia data. Di Kaggle ini menyediakan. Nah, maka teman-teman bisa masuk di sini ke bagian account. Teman-teman masuk ke bagian account, masuk ke setting. Nah, di sini ada API, di bagian API ini. Nah, di bagian API ada create new token dan juga expire token. Nah, kalau teman-teman
apa namanya belum pernah create, silahkan langsung create new token. Kalau yang udah pernah create, maka ada baiknya Anda expire token dulu biar di-create-kan token yang baru. Ini saya coba expire token, kemudian saya create new token. Nah, ini setelah kita create new token, ada muncul atau terdownload file dengan nama kaggle.json. Nah, kaggle.json ini kalau Anda buka, isinya apa? Isinya file JSON ya. Punya editor nggak ya? Nah, ini. Nah, ini isinya apa namanya? Ini. Username dan ini ya, key-nya, secret key-nya. Oke, kalau sudah kita bisa lanjutkan. Nah, di sini kita pakai di sini pipe install, tanda seru pipe install minci Kaggle, kemudian kita panggil library-nya from Google Colab, kita import file, kemudian panggil metodenya adalah upload, kita coba jalankan. Ini akan ada button choose file untuk memilih gitu ya. Tadi kita masukkan filenya tadi, kaggle.json. Ini udah kebaca, kayaknya tak close aja. Kemudian kalau sudah, berikutnya kita bisa juga kemudian membuat folder Kaggle dan mengcopy file kaggle.json tersebut ke direktori Kaggle. Nah, ini perintahnya persis kayak command prompt di DOS gitu ya. Jadi mkdir kemudian negasi slash dot kaggle, kemudian copy itu pakai cp kaggle.json kayak gitu. Ini kita jalankan. Nah, tadi by the way ketika kita nge-upload tadi ya file kaggle.json tadi kesimpan juga nih di konten. Jadi tadi ada data iris, kemudian muncullah di sini kaggle.json. Jika kita mau download iris data iris.csv tadi juga sama di sini apa namanya generate di sini dulu. Harusnya root ada file folder .kaggle, kemudian ada kaggle.json sesuai dengan yang tadi. Kopikan di sini. Kemudian berikutnya kita ubah hak akses permisi dari file JSON-nya tadi. Kita pakai chmod 600. Oke, kalau sudah berarti ini kita sudah punya akses dan kita sudah terhubung, maka kita bisa cek di sini kepakai perintah kaggle dataset list. Nah, ini kita bisa ngecek nih di sini. Oh, ini adalah dataset beberapa dataset yang ada gitu ya di Kaggle kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa cek lihat ini ada data apa gitu ya. Langsung tanpa harus kita menyentuh interface-nya sih Kaggle. Kita langsung dari sini. Nah, ini udah ada beberapa informasi juga terkait dengan download count-nya kapan, last update-nya kapan, size-nya berapa, usability rating, dan seterusnya. Nah, kemudian kita pakai bagaimana cara memakainya. Nah, ini kita
download gitu ya, download tapi pakainya pakai script kayak gitu. Nah, download karena saya maunya itu pakai data yang tadi. Nah, maka kita harus tahu URL-nya. Tadi harusnya bisa dicek di sini ya, data file yang tadi itu muncul di sini juga. Nah, ini karena terbatas, hanya tentunya nggak semuanya dimunculkan. Kalau semuanya dimunculkan, ya banyak banget gitu ya. Maka berikutnya adalah teman-teman bisa load. Di sini pakai perintah kaggle dataset download min-d, kemudian URL dari dataset yang tadi kita inginkan. Misalkan di sini tadi saya mau pakai dataset tadi ya. Nah, ini yang tadi eh, job salaries tadi. Job salaries tadi, dataset ini URL Kaggle-nya adalah ini kaggle.com/dataset ruci 798 data strip sign strip job strip salary strip. Maka teman-teman bisa copy kemudian paste di sini data URL-nya. Kayak gitu. Jadi kalau nemu data mau dipanggil secara langsung caranya kayak gitu. Jadi pakai API-nya tadi, kemudian teman-teman bisa download. Kayak gitu. Maka kita dapat di sini ada lisensinya, kemudian download filenya. Kita coba aja. Ini 100% sudah ke download gitu ya. Ke downloadnya di mana? Kita downloadnya ya harusnya di directory konten tadi. Teman-teman bisa panggil dengan panggilan atau ngetikin perintah ls. Nah, ls list gitu ya. List itu ngecek data di variabel konten tadi. Oh, di sini ada data iris.csv, kemudian data science job salaries, kemudian ada apa namanya iris data, Kaggle JSON, sampel data kayak itu. Ada di Drive juga kayak itu ya. Nah, ini adalah isi dari konten. Berarti tadi yang kita download tadi adalah ini. Berarti namanya adalah data science job salaries.zip. Nah, karena bentuknya zip, maka di sini kita perlu yang namanya mengekstrak terlebih dahulu. Maka teman-teman bisa ekstrak terlebih dahulu di sini. Ekstrak. Nah, ekstraknya kita panggil, kita pakai butuh import library lagi, pakai zip file. Kemudian nama modulnya adalah, atau nama metodenya adalah zip file. Atau ini bisa Anda aliaskan ya, biar lebih singkat, misalnya Z atau apalah zip atau apa gitu. Tinggal dipanggilnya di sini menyesuaikan aliasnya. Karena di sini tidak saya aliaskan, jadi dipanggil utuh aja. Kemudian yang dipanggil adalah tadi parameternya adalah data zip-nya tadi. Anda kopas saja, Anda paste di sini dan panggil dengan metode read gitu ya atau R. Kemudian kita panggil metode extract all data dari filesnya. Kemudian kita buka, kita jalankan. Kemudian berikutnya adalah eh, kita import library pandas, kemudian kita simpan di sini datanya di variabel salaries gitu ya. Caranya sama kayak tadi sebelum-sebelumnya, panggil metode readcsv, datanya di mana? Datanya tadi di sini udah ke apa namanya? Udah ke ekstrak gitu ya harusnya tadi. Kemudian ke ekstraknya di dalam file ini. Nah, CSV. Kemudian Anda panggil salaries.head. Nah, maka akan muncul sama kayak tadi ketika di sini tadi. Sama persis. Oke, berikutnya yang ketiga teman-teman semuanya. eh,
kita akan pelajari tentang scraping data. Nah, scraping data ini kita akan pakai library, namanya adalah Beautiful gitu ya. Soup gitu ya, Beautiful Soup. Tipu malah balik. Nah, di Beautiful Soup ini teman-teman import, caranya adalah from PS4 import Beautiful Soup, kemudian import request. Request ini adalah modul untuk apa namanya connect dengan um, uh, apa namanya HTTP gitu ya, biar dia bisa membaca modul HTTP gitu ya dari URL gitu. Nah, yang web yang akan kita scraping adalah wikipedia.org, di mana di sini kita akan ambil halaman ini, list of largest companies in United States by revenue. Kalau kita klik, nanti halamannya mengacu ke sini. Ini teman-teman semuanya. Ada teks, kemudian ada beberapa radio button, kemudian ada data tabel. Nah, yang akan kita ambil atau yang akan kita gali sebenarnya adalah data yang ada di dalam tabel, ya. Nah, kita akan coba balik ke sini. Nah, di sini yang pertama adalah kita dapatkan dulu halamannya, seluruh halamannya, yakni dengan kita panggil modul request, metodenya adalah get, paramnya adalah alamat URL-nya tadi. Kita simpan di sini di variabel page. Kemudian kita masukkan datanya nanti, data txt-nya, semuanya formatnya tadi HTML. Panggil Beautiful Soup-nya. Lalu dulu. Nah, ini sudah ketampung datanya, sudah keambil ke apa namanya halaman variabel sub gitu ya. Kita bisa print apa sih yang keambil di variabel sub ini. Nah, kita bisa tambahkan Prettify ya agar terlihat strukturnya ini kayak teman-teman nulis HTML gitu ya, ada agak menjorok kalau dia menjadi inner child-nya dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini susunannya ya sama seperti HTML yang ada di sini. Kalau teman-teman uh, resource-nya ya atau di aku amalan inspect element. Nah, ini inspect element kan sebenarnya susunan dari halaman ini source code-nya adalah tadi ya seperti ini ya. Type HTML, HTML class, dan seterusnya sampai bawah ini. Kalau kita inspect element, isinya seperti ini. Kode penyusun dari halaman ini. Nah, maka kita tadi ya, scraping itu memanipulasi dari kode HTML. Nah, sehingga di sini setelah kita cek, nah tadi kan tujuan kita, target kita adalah mau ngambil data yang bentuknya adalah tabel gitu ya. Tabel di sini tadi ada 3 buah tabel. Maka kemudian kita panggil di sini. Sub find elemennya apa di sini? Elemen yang mau saya ambil adalah elemen tabel.
Elemen tabel kan tagnya tag tabel gitu ya. Maka di sini kita akan dapatkan semua yang tagnya ini adalah tabel. Langsung spesifik dia ngambil yang tabel. TRTD gitu ya. Kalau tabel kan isinya pasti TR dan TD. Nah, ini datanya di sini. Berikutnya kita akan ambil semua data dari tabel di array yang ke satu. Karena tadi sebenarnya ada beberapa tabel gitu ya, 3 tabel. Kemudian berikutnya kalau sudah, nah kita ambil di sini tabel yang kelasnya adalah yang wiki tabel sortable. Jadi nggak semua tabel kita ambil, yang punya kelasnya tadi adalah yang wiki tabel sortable. Coba kita cek yang di sini. Inspect. Nah, kelasnya dari tabel ini apa? Nah, ini dia memiliki kelas bikin tabel sortable. Ya, kalau yang kelasnya yang bawah tadi, coba. Nah, sama dia juga bikin tabel sortable. Jadi ada beberapa tabel yang dia kelasnya ini adalah bikin tabel sortable. Dia akan mencari nih tabel dengan kelas bikin tabel sortable. Kemudian kita ambil yang indeksnya ke satu. Kemudian kita coba print tabelnya. Nah, ini kita dapatkan. Nah, sekarang kita mau ubah nih dalam bentuk format data frame sehingga kita harus tahu yang header itu yang mana gitu ya. Nah, di sini judul-judulnya ini ada di kolom TH biasanya. Kalau judul itu di T-head gitu ya, tabel head ya atau TH gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa cari di sini yang tagnya atau elemennya ini adalah TH. Kita cek dulu header-headernya ini isinya apa, pakai find all, kemudian elemennya dimasukin nih TH. Kita print atau kita cek judulnya ini apa aja. Ada rank, kemudian nama, industri, revenue, employees, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kita akan simpan di sini dalam Word tabel titles gitu ya untuk menyimpan judul-judul yang tadi. Jadi hanya ngambil judulnya aja. Tadi masih ada TH, TD, dan seterusnya. Kita ambil value-nya aja. Nah, di sini kita dapat isinya
Baru kemudian kita simpan nih ke dalam data frame. Jadi kita buat isi ini jadi data frame, gitu ya. Tadi pakai pandas sama, nah kolomnya apa? Kolomnya tadi kalau tadi teman-teman udah bisa ngelabelin apa namanya, nambahin kolom atau nambahin header. Nah ini tinggal dipanggil aja si Word tabel title. Ini sehingga kosongan datanya seperti ini, sudah ada headernya. Kemudian kita ambil value dari isi dari apa namanya tabelnya. Isi dari tabel berarti kesimpan di TR dan TD. Maka di sini teman-teman butuh perulangan gitu ya untuk menyekrep ngambil data dari isi TR dan TD row dari eh, tabel tadi. Maka di sini teman-teman eh, pakai perulangan for row di dalam kolom gitu ya. Di find all ngambil nyekrep TD-nya, kemudian diambil value-nya aja di sini, kemudian sampai kapan? Sampai akhir dari data frame. Kemudian kita load dulu dan kita panggil data frame-nya. Nah, ini data frame-nya udah ada isinya. Isinya udah keambil tadi. Rank, name, kemudian industri, revenue. Ya, tergantung di sortingnya mana tadi. Pencet-pencet kalau Anda kepencet. Kita ambil yang dari sini. Indeks ke satu tadi. Tabel indeks ke satu. Nah, kalau sudah, maka data ini bisa kita simpan ya. Tadi kan formatnya data frame gitu. Kemudian kita simpan ke CSV, kita simpan di local storage aja. Maka tinggal panggil metode CSV, kita kasih nama misalnya companies.csv, indeksnya kita isi false. Maka cek belum kesimpan. Oh, kesimpannya di sini, sorry. Kesimpannya di sini ya. Konten ini teman-teman cek di sini ada companies.csv. Nah, ini ada datanya. Tinggal di-download aja. Ini companies.csv. Oke, teman-teman, sebenarnya masih ada banyak metode gitu ya, tentunya di dalam Beautiful Soup untuk menggali lebih dalam karena elemen itu kan ada banyak banget ya. Jadi bentuknya seperti apa ini nanti belum bicara juga kalau paging kemudian di dalamnya ngelup di dalamnya. Nah, itu teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam secara mandiri gitu ya. Itu tadi sekilas tentang teknik scraping menggunakan Beautiful Soup. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.